Hai, selamat malam. Oke, hari ini saya akan kongsikan kamu pengalaman saya melahirkan anak saya. Nama anak saya Afia Ardania, perempuan. Berat dia ketika dia lahir adalah 1.13 kilo. Sangat kecil. Saya ingat lagi, saya begini aja kecil dia. Dan dia punya kaki, saya ingat begini saja tapak kaki dia. Sangat kecil. Tengok tapak kaki dia begini. Dia punya kaki begini kecil. Astaga. Sangat kecil. Saya ingat lagi waktu itu. Saya tidak sangka juga saya boleh beranak, sebab saya dimaklumkan bahwa kalau macam sakit bawah pinggang yang bercuci menggunakan CAPD ni, memang jarang orang dah pregnant yang menggunakan CAPD ni. Selalunya yang menggunakan HD sahaja, yang biasanya ramai orang pregnant semasa menggunakan HD. Yang menggunakan HD ni maksud saya. Tapi yang CAPD ni, macam saya guna CAPD yang menggunakan air tu. Itu memang jarang-jarang lah orang akan pregnant, atau jarang-jarang lah ada pesakit yang akan pregnant. Sebab kenapa? Sebab kami sudah macam kena train oleh doktor, macam perasaan takut tu untuk mau pregnant, takut ada komplikasi terhadap itu baby, komplikasi terhadap diri sendiri sebagai pesakit. Itu adalah salah satu risiko dia, sangat besar sekali. Pertama sekali adalah tekanan darah tinggi. Ia akan efek kepada tekanan darah tinggi. Kalau kamu mengandung juga, ia akan efek kepada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi akan menjadi melambung. Tekanan darah tidak akan dapat kontrol waktu itu. Sebab saya sendiri ada pengalaman. Betul, memang betul. Apa yang saya alami, tekanan darah saya memang sentiasa tinggi sampai saya pernah juga sampai 200 waktu saya pregnant. Sebab kenapa? Sebab saya sudah sakit bawah pinggang. Lepas tu saya ada baby lagi di dalam perut. Jadi berapa sudah orang bekerja di dalam badan saya. Bawah pinggang itu melakukan banyak tugas kan. Tapi kan dia sudah rosak. Jadi bila dia sudah rosak, susahlah. Tekanan darah tinggi itu pun sentiasa naik tinggi semua. Sebab itu bergantung pada ubat-ubatan pada waktu itu. Ubat-ubat pun memang ada ubat-ubat khas untuk yang pregnant. Dia tidak sama macam yang kalau yang tidak pregnant, ubat dia lagi kuatlah berbanding dengan yang masa pregnant. Tapi bergantung kepada keadaan waktu tu. Kalau contohlah saya punya tekanan darah tu sampai 180 bawah 100 lebih macam begitu kan, saya pernah begitu kan. Jadi ubat darah tinggi yang pernah saya makan time tu banyak jenis lah. Metoprolol pun ada, prazosin pun ada, amlodipin pun pernah, apa lagi saya pernah, perindofil pun pernah, metoprolol pun macam-macam lah makanan dia ni tau, makanan darah tinggi semua pun saya pernah makan. Tapi itulah, ikut doktor lah berapa dos yang saya perlu makan. Kalau makin tinggi
makin kena kasi naik juga dos. Lepas tu okay, itu kalau jenis obat darah tinggi lah. Okay, anak saya ni dia dilahirkan waktu tu dia sendiri pecah ketuban pada jam lebih kurang jam 4 pagi. Waktu tu saya terkejut sangat sebab dia tiba-tiba pecah. Saya terus bergegas pergi hospital. Waktu tu saya tidak rasa macam tidak rasa pun rasa keras perut tu tiada. Saya tidak rasa macam orang cakap saya rasa contraction kan. Saya tidak rasa tu. Saya tunggu kononnya ada tu rasa, tapi tidak. Terus apa yang saya rasa balik keluar air. Saya tidak rasa mau kencing, tapi sendiri keluar tu air. Itu balik tu saya takut ini air ni sampai bila lah dia mau berhenti. Ini saya bilang, tapi saya fikir positif sajalah. Saya bilang ini air ketuban, biarlah dia keluar sendiri. Saya bilang saya menunggu baring. Terus itu dokter dia kasih ijazah sebenarnya perut dia dengan degupan jantung baby kan. Terus kipis sudah perut saya, tapi saya nampak bentuk itu baby sana kecilnya. Terus masih lagi dia berdegup kan. Habis sudah pasang tu yang jantung baby tu kan. Yang mendengar jantung baby tu. Terus kan waktu tu sebelum bercuci tu masih ada air CAPD saya di sana. Ada air CAPD. Saya tidak fikir lagi tu, tapi saya kasih tu dokter lah. Saya bilang saya boleh bercuci lagi dokter, saya boleh bercuci lagi ni. Kenapa ada? Relax saja. Terus sekali dia masuk cek bukaan saya 2 cm saja dan tidak ada lagi bukaan. Lepas tu tiba-tiba doktor bilang kita potong jangan lagi kamu beranak dia bilang. Terus okay, saya no choice sudah. Jadi dia suruh saya sign lah tentu. Jadi saya sudah sign. Terus dia bilang kita mau masuk sudah. Kau punya baby ni dia sudah dia 50-50 sudah. Kita akan kasih selamat tu baby. Jadi harap semua okey lah dia bilang. Okay, kita masuk labor room dia bilang. Kami pergilah masuk sana. Tentu saya tidak fikir apa-apa lagi. Yang saya fikir tentu adalah itu anak. Pas sekali saya pikir semua anak itu berjaya diselamatkan. Saya tidak kisahlah apa jadi sama saya tidak kisah. Yang penting anak itu hidup, saya bilang. Jadi bila dia hidup, itulah hidup saya, itulah kehidupan saya bilang. Itu perasaan saya. Tuhan sedang tahu macam mana perasaan saya tentu. Waktu tu mungkin semangat itulah yang membuatkan saya tidak takut melalui pembedahan itu. Saya tidak takut pun apa yang menjadi sama saya waktu itu. Apa yang saya mau, anak itu hidup dan membesar dengan baik bersama dengan bapa dia. Begitu. Jadi waktu yang saya kena abuse sudah tu kan, macam lepas saya kena jarum di belakang tu, saya masih rasa lagi cuma sakit. Aduh, punya sakit jarum dia tu di belakang tu memang sakit. Yang jarum belakang tu, yang jarum di tulang belakang tu. Lepas tu saya memang kena bius paruh badan, tapi saya masih boleh rasalah. Cuma kaki sampai di sini sejak kebas lah, macam sampai sini lah, macam sampai di kepala, macam saya masih boleh
masih boleh macam merasalah